Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Arif Rahman dengan NIM A1D1222157. Dan saya Alfi Abdami dengan NIM A1D12201. Saya Anna Sarjani dengan NIM A1D12204. Saya Haula Satya Sanur dengan NIM A1D12205. Saya Amrani Sakti dengan NIM Saya Abdul dengan NIM A1D12205. Morfologi atau prefix me atau n. Prefix me atau n mempunyai beberapa variasi, yaitu me atau n, yaitu mem, men, men, meng, menge, dan me. Prefix me atau n berubah menjadi jika bergabung dengan kata yang diawali huruf b, f, p, dan v. Contoh di atas: ngambil menjadi mengambil, menjadi mengambil. Kesalahan yang terdapat pada gambar di atas yaitu: pertama, penulisan kata di. Terdapat kesalahan dalam penggunaan kata di tempat yang seharusnya adalah di tempat, karena kata di menunjukkan kata depan yang menunjukkan lokasi. Yang kedua adalah sematik atau makna. Kata ngambil seharusnya diganti dengan mengambil. Untuk lebih formal dan tepat dalam konteks kalimat tersebut, kata mengambil adalah kata verba atau kata kerja. Kata ngambil adalah bentuk singkat atau dialek dari kata mengambil. Dalam bahasa Indonesia, mengambil yaitu tindakan mengambil sesuatu dari suatu tempat atau pemiliknya. Makna ini berkaitan dengan tindakan fisik atau proses pengambilan barang atau benda secara harfiah atau konseptual. Kemudian yang ketiga adalah sintaks atau struktur kalimat. Kalimat tersebut tidak memiliki struktur yang jelas dan terkesan tidak lengkap. Sebagai contoh, kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menambahkan subjek dan predikat yang sesuai, seperti mereka yang ketahuan mengambil barang kami akan dihajar dan kami akan melaporkannya ke polisi. Kesalahan yang terdapat pada gambar cash and credit. Tanda baca dari gambar di atas tampak tidak ada yang salah dalam penulisannya. Akan tetapi bila kita lihat lagi dengan seksama, tanda garis miring yang diapit oleh dua kata itu, penulisannya memakai spasi. Seharusnya baik kata yang mendahului tanda garis miring maupun kata yang sebelum tanda garis miring, keduanya tidak menggunakan spasi. Berikut urusan perbaikan, yaitu cash atau kredit. Lalu sintaks. Kata sarapan yang digunakan dalam kalimat di atas kata kredit. Di atas seharusnya ditulis kredit, yang merupakan bentuk pasangan kata dari cash, yang merupakan kata bahasa asing karena penulisan kredit di atas adalah kata bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke gambar yang berikutnya. Kesalahan yang terdapat pada gambar di atas yaitu kesalahan pada aspek morfologi. Untuk memahami morfologi, Anda perlu mengetahui istilah morfem,
yang merupakan unit terkecil dari sebuah kata dengan makna. Makna itu adalah bagaimana bahasa menyampaikan pesan. Morfem lebih dari sekedar huruf. Ketika sejumlah huruf disatukan menjadi satu bagian kata yang sekarang memiliki arti, maka Anda memiliki morfem. Pada data di atas, terdapat kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan terdapat pada penghilangan morfem pengait dan morfem pakai. Morfem pengait harusnya diletakkan di antara morfem klik dan helm, sedangkan pakai diletakkan antara konjungtor dan sabuk. Dengan demikian, perbaikannya sebagai berikut. Klik pengait helm dan pakai sabuk pengaman. Kemudian kita lanjut ke gambar berikutnya. Kesalahan yang terdapat pada gambar di atas yaitu kesalahan pada penulisan kata di. Kesalahan pertama yang sangat umum kita temukan pada spanduk adalah penulisan kata di yang tidak tepat. Seringkali tulisan pada spanduk keliru antara kata di sebagai preposisi dan di sebagai imbuhan. Penulis spanduk iklan pada gambar di samping pasti tidak tahu ada dua macam di dalam kalimat. Di yang pertama menunjukkan tempat yang harus dituliskan terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja pasif yang harus digabungkan pada kata yang diawalinya. Kesalahan kedua yaitu sintak. Terdapat kesalahan dalam kalimat rumah dijual dalam aspek sintaksis, yaitu kalimat tersebut tidak memiliki subjek dan predikat yang jelas. Hal ini membuat kalimat tersebut kurang lengkap dan tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Sebagai contoh, kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menambahkan subjek dan predikat yang sesuai, seperti saya menjual rumah atau rumah tersebut dijual oleh pemiliknya. Selanjutnya, kesalahan yang terdapat pada gambar di atas yaitu 1. Morfologi. Pada data di atas terdapat kesalahan penghilangan. Kesalahan penghilangan pertama yaitu hilangnya morfem adalah dan preposisi dari. Preposisi adalah termasuk kata tugas yang merupakan morfem gramatika. Kata tugas adalah berfungsi sebagai penghubung pernyataan inti dan pernyataan penjelas. Dengan demikian, seharusnya perbaikannya adalah sebagai berikut. Tertib di jalan adalah cerminan dari berbudaya. Kedua, semantik, makna. Kata cermin mungkin memiliki makna yang kurang jelas dalam konteks kalimat ini. Apakah ini merujuk pada objek fisik yang biasanya digunakan untuk melihat diri sendiri, atau apakah ada makna konseptual yang lebih mendalam yang dimaksudkan dari kalimat tersebut? Untuk itu, kata cermin diubah menjadi cerminan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata cerminan adalah bayangan. Arti lainnya dari cerminan adalah gambaran. Ketiga, sintak, struktur kalimat. Kalimat tersebut tidak memiliki predikat yang jelas sehingga terkesan tidak lengkap. Sebagai contoh, kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menambahkan predikat yang sesuai, seperti harus tertib di jalan cerminan berbudaya, atau mari kita tertib di jalan cerminan dari berbudaya. Pada gambar ini terdapat kesalahan dalam kategori sintaks. Papan peringatan tersebut menggunakan kalimat yang kurang efektif karena penggunaan kata motor di sini dan tolong parkir di sana seharusnya tidak perlu digunakan. Jadi akan lebih baik jika diubah menjadi dilarang parkir. Lalu pada gambar tersebut juga memiliki kesalahan dalam penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Pada gambar ini terdapat kesalahan pada
aspek morfologi atau pembentukan kata. Kata buang seharusnya diganti menjadi membuang untuk mengikuti struktur kata kerja yang tepat. Gambar tadi juga memiliki kesalahan dalam aspek sintaks atau struktur kata. Kalimat tersebut tidak memiliki predikat yang jelas sehingga terkesan membingungkan. Sebagai contoh, kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menyusun pola kalimat yang benar, yaitu orang bijak membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu sintak. Kata serapan yang digunakan dalam kalimat di samping yaitu kata apotik. Seharusnya ditulis apotek, karena penulisan apotek di atas adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia. Fonologi merupakan kepekaan terhadap struktur bunyi pada suatu bahasa. Apotik adalah bentuk tidak baku dari apotek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana hanya ada kata apotek di dalam sistem KBBI tersebut. Kesalahan bentuk ini terjadi karena perubahan fonem i dalam bentuk kata di atas, serta kesalahan bentuk ini terjadi karena penggunaan kata yang umum digunakan. Selanjutnya yaitu penulisan kata di. Kesalahan yang sangat umum kita temukan pada spanduk adalah penulisan kata di yang tidak tepat. Seperti pada spanduk di samping, penulisan di kolam yang seharusnya dipisah karena di dalam kalimat tersebut merupakan kata depan dan kolam merupakan kata tempat. Jadi, kata depan di yang ada di gambar itu harus dipisah menjadi di kolam, karena kata kolam menunjukkan sebuah tempat. Baiklah, kesalahan kedua pada gambar di atas yaitu terdapat pada unsur sintaks atau struktur kalimat. Susunan kata dilarang anak-anak pada spanduk tersebut juga kurang tepat karena dapat merancukan makna, yang mana seakan-akan yang melarang adalah anak-anak, padahal yang dimaksud adalah yang dilarang mandi di kolam adalah anak-anak. Jadi akan lebih tepat jika susunannya diubah menjadi anak-anak dilarang mandi di kolam. Selanjutnya, kesalahan penggunaan bahasa dalam ruang lingkup publik yang terakhir yaitu terdapat pada gambar berikut, yang mana kesalahannya terdapat pada unsur morfologi. Dalam kalimat pada spanduk tersebut, terdapat kesalahan penulisan pada kata merek. Perlu diketahui bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut merupakan bentuk yang tidak baku, dan seharusnya kata merek diubah menjadi kata merek. Kata serapan yang digunakan dalam kalimat di atas, kata merek, seharusnya ditulis merek, yang merupakan bentuk serapan dari kata asing Belanda. Karena penulisan bahasa Indonesia yang benar yaitu merek.